Selamat pagi, salam dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dalam renungan harian pekan ketiga masa biasa Rabu 24 Januari tahun 2024 pada channel Suara Sabda Pagi dimanapun berada. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan sehat dan baik adanya. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, asal dan tujuan hidup kami bersyukur atas rahmat hidup, terutama atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, demi keselamatan kami dan sesama kami. Uskupmu Santo Fransiskus de Sales menyesuaikan diri dengan setiap orang. Semoga dengan mendengar dan merenungkan sabdamu kami mampu meneladani Santo Fransiskus dan selalu menyatakan cintamu yang lemah lembut serta memperhatikan kepentingan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari channel Suara Sabda pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1-20 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea, maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu, dan Yesus pun mengajar banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi itu tidak berakar dan sebentar saja.
Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 3 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema renungan dari Suara Sabda pagi ini saya beri judul, Jadilah benih baik di tanah yang baik. Hari ini Gereja Katolik memperingati pesta wajib Santo Fransiskus de Sales, uskup dan pujangga gereja yang lahir di Savoy, Perancis tanggal 21 Agustus tahun 1567. Ia berasal dari keluarga kaya yang membekalinya dengan pendidikan yang tinggi. Pada usia 24 tahun telah meraih gelar doktor hukum. Ia hidup pada saat umat Kristiani dilanda perpecahan. Ia menawarkan diri untuk pergi ke daerah yang berbahaya di Perancis untuk membawa kembali orang-orang Katolik yang telah menjadi Protestan. Namun niat baiknya ini ditentang ayahnya. Tetapi Fransiskus pergi saja karena percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Ia pun pergi bersama sepupunya Pater Lois de Sales dengan berjalan kaki menempuh perjalanan ke daerah Cap Blais dan mulai merasakan bagaimana menderitanya hidup penuh hinaan serta aniaya fisik. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, hidup mereka dalam bahaya, namun demikian sedikit demi sedikit orang kembali ke pelukan gereja. Bertepatan dengan pesta Santo Fransiskus de Sales, Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini mengisahkan kepada kita beberapa hal ini. Pertama, Yesus mengajar di tepi danau Galilea dan datanglah orang banyak dalam jumlah yang sangat besar, mengelilingi dia dan membuat dia harus naik ke atas perahu yang sedang berlabuh dan duduk. Kedua, dari atas perahu ia mengajar orang banyak tentang banyak hal dalam bentuk perumpamaan. Kali ini ia mengangkat perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur. Dalam perjalanan untuk menabur, ada benih yang jatuh dan jatuhnya pada 4 jenis tanah. Tanah pinggir jalan, dan burung pun memakan benih itu sampai habis. Sebagian benih jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi ketika ada matahari, benih segera layu dan mati karena tidak berakar. Ada benih yang jatuh di antara semak berduri. Benih itu tumbuh tapi terus dihimpit semak berduri sampai mati. Benih itu tidak menghasilkan buah. Dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan subur, menjadi besar dan menghasilkan banyak buah. Hal keempat, Yesus berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu berarti Yesus mengajak kita semua untuk mendengarkan sabdanya secara sungguh-sungguh dan dengan hati. Hal kelima, para murid tidak mengerti akan arti perumpamaan itu dan bertanya. Dan atas ketidakmengertian Yesus pun menjawab bahwa kepada para murid telah diberi rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang luar dari kelompok para murid dan ke-12 muridnya, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, dengan tujuan agar mereka mendengar namun tidak mengerti, dan sekalipun melihat namun tidak menangkap, agar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, maka hal keenam adalah Yesus memenuhi permintaan para muridnya, yakni menjelaskan arti perumpamaan itu. Benih adalah sabda Tuhan.
penabur adalah Yesus, jenis-jenis tanah adalah hati kita dalam menerima sabda Tuhan. Santo Fransiskus de Sales adalah contoh dari orang yang memiliki hati seperti tanah yang baik, di mana ia rela pergi ke tempat yang berbahaya untuk membawa kembali orang-orang Katolik yang telah berpindah ke agama Protestan, kembali ke Katolik sedikit demi sedikit. Dengan itu dia telah menjadi tanah yang baik, tumbuh dengan subur dan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu para pendengar, marilah kita bertanya pada diri kita, kira-kira hidup yang sudah saya jalani dengan identitas kekatolikan selama ini sudah membuat saya dan hidup saya menjadi tanah yang baik, atau saya adalah tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak berduri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon semoga kami dimampukan meladani cinta, kasih, dan kehalusan budi Santo Fransiskus de Sales. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita hari ini ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.